record lagi. Oke. Ada berapa orang nih? 12 orang ya. Mana Pak Albert? Pak Albert. Pak Edward. Belum masuk nih yang nanya. Jadi gini ya teman-teman ya. Nanti sambil kita nunggu Pak Edward. Ketika bicara masalah cut off ya, ataupun saat berlakunya suatu undang-undang gitu ya, kita harus lihat benar-benar di pasal-pasalnya ya. Saya juga belum telaah ya, tapi itu menarik sekali tadi ditanyakan oleh Pak Edward ya. Misalnya tadi ya, kapan sih Undang-Undang Cipta Kerja ini, misalnya tadi Undang-Undang Cipta Kerja kan mengatur tentang imbalan bunga ya, mengatur tentang besarnya sanksi yang berbeda dengan Undang-Undang KUP ya. Ya. Apakah untuk SPT tahunan 2017 misalnya ya, yang berlaku sebelum yang ada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja kan tahun 2021 ya. Misalnya proses pemeriksaan di tahun 2020 ya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya Pak Edward ya. Iya, 2020 putusnya. Terus nanti banding baru putus di tahun 2022 lah gitu ya. 2022 atau 2021 akhir sudah muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Konsekuensinya ya, denda atas banding sudah turun ya Pak Edward ya. Tadinya kena 100%, cukup dengan 70%. Begitu juga imbalan bunga. Kalau imbalan bunga sih berubah dari segi persentasenya ya Pak Edward ya. Kalau dulu pakai 22% ya. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja kan pakai yang istilahnya apa? Bunga efektif ya Pak. Sekarang malah nggak dapat, Pak. Sekarang malah nggak dapat. Ya dibilang yang imbalan bunganya dia dihitung dari yang disetujui. Ya orang kita nggak setuju, bagaimana disetujui? Kan lucu juga gitu loh undang-undang itu. Oh, makanya kan aneh. Jadi maksud saya berarti kalau SKP kan pertama gini, waktu kita buat SPT itu kan lebih bayar. Nah di SKP kan nihil. SKP dianggap nihil karena kita kurang bayar. Kan sampai ke sini Undang-Undang Cipta Kerja nih sekarang. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja begitu menang kan harusnya hitungannya dari SKP yang di ini Pak, dari SKP apa itu? Dari keputusan tetap itu pada saat SPT kita mana itu kita terbitkan itu kan sudah resmi di situ harusnya, karena SKP-nya kan nihil, putusan pengadilan kan menang, berarti kan ada kelebihan yang harusnya kita dapatkan gitu ya, tapi tertunda sampai dengan kemenangan. Kemana larinya itu? Banding. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja yang gimana? baru nggak dapat lah. Jadinya nggak dapat ya? Ya karena sebesar yang disetujui aja gitu ya. Iya, yang disetujui ya lucu, undang-undangnya itu aneh gitu kalau menurut saya. Gitu ya. Saya juga bingung pakai yang baru atau ke situ larinya ya. Nah, nanti kita ini lagi Pak. Ini bahan telaah, tapi ada asas-asas yang bisa kita pakai Pak. Asas hukum ya. Misalnya asas in dubio pro reo gitu ya. In dubio pro reo itu sebenarnya asas sudah hukum pidana, tapi bisa juga diberlakukan di hukum publik. Kalau ada dasar itunya bisa. Ya, tapi tetap lewat upaya hukum juga ya kan, Mbak ya. Tetap lewat upaya hukum juga. Artinya ketika pasti ditolak, kalau ngajukan imbalan bunga pasti ditolak sama mereka. Ditolak. Nanti kan dari pengajuannya itu kita ajukan gugatan lagi gitu kan. Ya, gugatan imbalan bunga lagi. Oh gitu ya. Siap. Ini menarik ya. Cuman dasar hukumnya apa gitu lo mengelawannya? Ya itu. Pakai itu kalau mau ya, pakai asas tadi. Kalau ternyata memang imbalan bunganya digunakan yang pakai Undang-Undang Cipta Kerja berarti ya Pak Edward ya. Ya kalau itu nggak dapat lah, kalau di Cipta Kerja udah pasti nggak dapat ya. Itu kita pengennya kan kalau dia lari ke sana harusnya kan terhitungnya itu pada saat buat SPT yang lebih bayar itu Pak. Harusnya kalau menurut saya. Iya, sesuai dengan. Karena kalau putusan pengadilan itu kan hanya untuk menentukan bahwa itu benar atau tidak. Ya dong. Betul. Benar atau tidak. Ternyata benar yang kita lakukan kan di awal. Kan si pajak aja yang mengatakan salah kan begitu. Logikanya kan gitu logikanya. Ya, harusnya dapat imbalan bunga harusnya itu. Berarti startnya itu dari SPT yang kita lapor, terus karena dikalahkan sama DJP, kan kita bayar jadinya. Uang itu udah masuk ke bank. Nah, kita minta dong imbalan bunganya. Nah, imbalan bunga itu sampai batasnya cut-nya di mana nih?
Kan kalau pengadilan sama Mahkamah Agung itu hanya untuk memutuskan bahwa yang benar si A atau si B. Kalau yang benar si A, WP berarti dia benar, harus dikembalikan, kan begitu. Ya. Itu loh maksud saya tuh. Ya. Nah, cuman dasar itunya apa gitu, pakai yang mana? Nantilah kita ini lagi Pak, agak rumit itu Pak. Iya, emang rumit Pak, bukan Bapak aja yang rumit itu. Banyak yang gitu, kita juga bingung ya kemana ya. Itu menarik, nanti saya ini juga lah, saya kaji lagi Pak. Masalah cut off termasuk tadi ya, masalah perbedaan perlakuan imbalan bunga antara Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak Edward ya. Yang baru, iya. Apabila terjadi perbedaan antara apa namanya SPT SPT dengan keluarnya putusan pengadilan pajak ya, atau putusan TK ya Pak. Iya, pengadilan pajak lah, pengadilan pajak kan dari inkrah sebenarnya udah tetap itu. Udah inkrah ya, betul. Kalau yang dulu di KUP ya itu menjadi hak dari wajib pajak untuk mendapatkan imbalan bunga. Iya. Sekarang ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja diatur ulang yang diberikan imbalan itu sebatas yang disetujui. Itu ya Pak Edward ya. Iya, pada saat disetujui itu. Pada saat disetujui. Kan kita waktu diperiksa itu kan ada SPHP Pak. Nah SPHP itu kita setuju nggak setuju kan gitu. Nah kalau kita pasti nggak setuju dong. Nah kalau setuju kan berarti nggak ada perkara dong, kan lucu kan gitu kan. Kalau setuju ya nggak ada banding. Iya nggak ada perkara kan. Nah kan itu nggak tahu maksudnya apa tuh undang-undang itu. Nanti saya ini lagi Pak. Disetujui. Saya baca pelan-pelan Pak. menarik. Siap. Masih ada 2 pertemuan lagi nanti. Ini PR juga buat saya. Saya senang kalau diginiin ya. Jadi saya juga berkembang ya. Kemarin ada yang nanya, termasuk Ibu kemarin ya Bu Endah ya. Dan ternyata sudah dibantu saya dengan Pak Peter. Ini kebalik malah ya. Dosennya yang kuliah ini. Apalah ya. Kalau kelebihan saya terus terang aja ya, kemungkinan tentunya di bidang ekspor impor lah ya. Pajak-pajak dalam rangka impor ya, dalam rangka ekspor ya. Kalau secara perpajakan secara umum ya banyak juga saya tidak praktek di situ ya. Jadi ya kita saling melengkapi aja. Ya teman-teman ya. Oke, ini kok udah selesai. Jadi kita ke slide kedua nih, sorry. Slide kedua tentang apa tadi? Tentang mana dia? Pidana ya. Tadi pemeriksaan dan bukper sudah, penagihan ini ya. Penagihan ini kaitannya dengan pertanyaan Bu Endah kemarin. Ketika sudah ada SKP, ternyata ya orang meninggal itu bisa dilakukan pencabutan tapi harus melalui pemeriksaan. Ya. Sebelum itu ya akan ada terus yang namanya penagihan. Seperti apa proses penagihan itu? Ya, secara umum ya ini ya prosesnya ya. Yaitu mulai dari jatuh tempo dulu tentunya. Jatuh temponya 30 hari ya kalau dia SKP ataupun STP. 7 hari tidak dibayar akan timbul surat teguran. Masih tidak dibayar juga, tidak dilunasi atau tidak dilakukan pencicilan, timbul surat paksa dalam tempo berapa? 21 hari. Dari surat paksa diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk melunasi. Masih juga tidak melunasi, maka timbul surat penyitaan. Ya, penyitaan ini dilanjutkan dengan lelang ya sampai dengan jangka waktu 14 hari ya. Dan pengumuman lelang dan lelang ya masing-masing 14 hari. Itu sih itu teman-teman ya. Dasarnya harus ada STP atau SKP dulu ya, atau putusan keberatan atau putusan banding, putusan PK termasuk juga surat keputusan pembetulan, dasar-dasar timbulnya utang pajak ya. Baru nanti dilanjutkan dengan penagihan yang tadi mulai dari surat teguran dan seterusnya sampai pelelangan. Ya, dasarnya ini undang-undangnya ya. Ini pengertiannya ya. Kemudian tidak hanya utang pajak yang akan ditagih oleh jurusita ya namanya nanti, tapi juga biaya pelaksanaan surat paksa, biaya pelaksanaan penyitaan, biaya lelang ya, dan biaya-biaya yang sehubungan dengan penagihan. Nah ini timeline-nya ya, tadi sudah ada di slide pertama ya teman-teman ya. Lelang, dan ini yang baru nih ya, pemblokiran dan penyitaan harta. Ini juga menjadi kewenangan penyidik ya, kalau di Undang-Undang HPP kemarin.
Tapi ini bukan penyidikan, ini merupakan mekanisme penagihan administratif, tapi mirip-mirip seperti kewenangan penyidik ya. Makanya ini banyak salah persepsi, entah pura-pura tidak tahu juga. Dari lawyer juga upaya hukumnya malah ke peradilan, padahal bukan tindak pidana ya. Tapi yang mengherankan hakim juga ada yang mengabulkan gitu ya. Mengabulkan pra peradilan terhadap penyitaan, padahal penyitaannya bukan tindak pidana ya. Harusnya ke pengadilan, kalau penyitaan harusnya ke pengadilan pajak ya. Kemudian selain tadi pelelangan, penyitaan, ada juga yang namanya pencegahan dan penyanderaan ya. Ini atas utang pajak yang nilainya lebih dari 100 juta. Ya, diragukan itikat baiknya dari wajib pajaknya untuk melunasi. Ya, teman-teman ya. Ini definisi-definisi penyitaan, pencegahan, penyanderaan ya. Ini yang disebut dengan gizling ya, penyanderaan ini. Pengekangan sementara waktu ya. Kebebasan penanggung pajak dan ditempatkan di tempat tertentu. Kemudian ada yang namanya penagihan ekspres lah ini ya, yaitu penagihan seketika dan sekaligus ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Di mana tidak melalui mekanisme surat teguran, ini langsung ya. Jadi dia langsung surat paksa tanpa surat teguran. Bahkan sebelum jatuh tempo, misalnya jatuh temponya 30 hari, kalau pakai surat penagihan seketika dan sekaligus, langsung surat paksa, tidak nunggu 30 hari, tidak nunggu surat teguran, langsung surat paksa, dan tentunya dalam tempo 2 kali 24 jam langsung penyitaan gitu ya. Dalam hal apa? Ya kok ini. Dalam hal apa? Dalam hal ini ya, 1, 2, 3, 4. WP akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Penanggung pajak ya memindahkan aset-asetnya. Ya, indikasi mau membubarkan perusahaannya, menggabungkan atau meleburkan, memekarkan usahanya. Jadi ini kejar-kejaran nanti sama PKPU ya, kejar-kejaran sama kepailitan ya. Mana duluan ya? Kalau sempat masuk tahap kepailitan ya maka ya jurusitanya ya harus ikut mekanisme yang ada di kepailitan ya, bagi-bagi ya kewajiban kreditur ya dengan kurator tentunya kalau sudah masuk ke kepailitan. Makanya duluan gitu ya. Kalau saya di Bea Cukai biasanya langsung kita segel ya. Begitu ada utang, kita segel dulu ya. Kalau udah segel dia kan masuk ke mekanisme barang milik negara ya. Barang dikuasai negara, barang milik negara ya. Nanti yang kuratornya biasanya yang minta-minta ya. Tapi kalau telat ya sebaliknya nanti ya. Dari fiskus yang minta-minta ke kuratornya. Ya, teman-teman ya. Ini tadi pertanyaannya Bu Endah kemarin ya. Pencairan tunggakan pajak atau penghapusan piutang pajak ya. Jadi dapat dihapuskan ini ya. Nah, kalau WP tidak dapat ditemukan. Ya. WP tidak lagi memiliki harta. Kalau selama masih ada hartanya terus ya Bu Endah ya. Penagihan aktif telah dilaksanakan. Ya, daluarsa ya. WP tidak ditemukan ini ya termasuk juga WP yang meninggal tentunya ya. Sudah meninggal, hartanya juga sudah tidak ada, penagihan sudah maksimal, bahkan sudah daluarsa ya berarti bisa dihapuskan gitu ya. Saya kira ini objeknya tadi sudah. Ini saya ulang-ulang lagi. Nah, ini yang penting sekali, definisi penanggung pajak inilah tadi yang berakibat pada ya perluasan ya subjek ataupun ya definisi dari wajib pajak. Kalau kita lihat penanggung pajak artinya yang menanggung utang pajak ya adalah orang pribadi dan badan. Tapi di sini ada ya kata-kata ya yang menjadi pasal saktinya yaitu termasuk wakil. Ini kata-kata termasuk wakil ini mengakibatkan ya kalau dia badan ya maka pengurus juga ya masuk ke dalam definisi penanggung pajak ya gitu ya. Bahkan juga orang yang namanya tidak ada di akta ya, karena di pasal 32 ayat 4 ya, di sini pasal 32 ayat 4 enggak tercantum ya. Coba teman-teman buka pasal 32 ayat 4 ya.
Intinya di situ orang yang memiliki ya kebijaksanaan, orang yang memiliki kemampuan kewenangan untuk menentukan kebijakan perusahaan itu juga dianggap sebagai penanggung pajak. Ya, makanya tidak menutup kemungkinan bahkan itu komisaris gitu ya, yang seharusnya secara ya undang-undang PT misalnya tidak masuk ke dalam definisi orang yang menanggung utang perusahaan ya, bahkan juga pemegang saham seharusnya hanya sebatas saham yang ada di dalam perusahaan itu ya tanggung jawabnya. Tapi ini ternyata di dalam hukum pajak ya dapat dipertanggungjawabkan atas hutang pajak karena tadi ya definisi dari penanggung pajak itu juga mencakup ya wakilnya yaitu pengurus ya atau itu warisan ya yang belum terbagi tadi itu ya yang kemarin ditanyakan oleh Bu Endah. Jadi koneksitasnya ke sini Bu Endah ya. Jadi walaupun sudah meninggal ya bukan maksudnya ahli warisnya yang menanggung, bukan, tapi di sini ada warisan harta ya peninggalan dari si meninggal itu ya yang belum terbagi ya oleh salah seorang ahli warisnya ya. Jadi kaitannya ke situ. Tadi apa tadi? Yaitu yang disebut dengan orang yang dapat menentukan kebijakan perusahaan. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada teman-teman bisa cari, nanti saya kasih juga mungkin besok putusan banyak saya kira ya pengadilan negeri yang membenarkan maupun tidak membenarkan ya adanya penahanan ataupun giseling terhadap komisaris misalnya ya, terhadap pemilik ya perusahaan ya dalam hal ini pemegang saham ya, bahkan terhadap nama yang sama sekali tidak muncul di akta perusahaan ya. Tapi dia ketahuan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari ya tanda tangannya dicek gitu ya. Maksudnya dia menandatangani cek perusahaan ya. Usut punya usut sebenarnya perusahaan ini milik dari si beliau itu sehingga dia dijerat dengan utang pajak ketika dia dilakukan ya pemblokiran rekening sampai dilakukan giseling itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat ya, ngeri-ngeri sedap. Ini contoh perhitungannya, ini masih menggunakan Undang-Undang KUP ya, dengan denda 2% ya. Ketika ada SKPKB yang ya terutang 1 juta misalnya, dikit sekali 1 juta ya, maka ya apabila tidak dilunasi ya terkena denda, ini masih 2% ya. Sekarang dendanya tidak 2% tapi disebut dengan bunga efektif sekitar 1% sampai dengan 1,5% lah ya, ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tiap bulan gitu ya. Maka dia tidak hanya membayar satu dikeluarkan SKPKB 1 juta ya. Ya kan? Pajak yang terutang ini ya, pajak yang terutang 1.700.000 ya. Karena ada kredit pajak ya, kemarin kredit pajak itu dari mana? Ya dari misalnya PPh ya, kalau dia badan ya tentunya PPh 25 ya. PPh 25 itu yang sudah dibayar tiap bulan, kemudian ada PPh 22 ya yang dibayar kepada instansi ataupun dalam impor, ini jadi pemotong ya, jadi kredit pajak penghasilan ya, atau dari PPh 24 ya, yaitu kredit pajak dari luar negeri ya. Nah, ini bisa menjadi pemotong pengurang dari kewajiban perpajakan sehingga dapat 1 juta ya. Nah, ini harus dibayar tambah lagi bunga 2% tadi karena dia terlambat membayar. Jadi 1.200.000 selama 10 bulan ya. Ya, teman-teman contohnya ya. Kalau tidak dilunasi juga maka terbit surat paksa gitu ya. Saya kira ini bisa dibacalah contohnya. Bunga penagihan juga tadi ya 2%, sekarang menggunakan bunga efektif. Ini ya contoh-contoh perhitungannya. Untuk bunga ditagih dengan STP ya. Tadi penagihan sekaligus sudah kita jelaskan ya. Jadi bypass express, tidak menunggu jatuh tempo, tidak menunggu surat teguran ya. Kemudian penyanderaan ya yang utangnya lebih dari 100 juta. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi penanggung pajak yang disandra, utang pajaknya tidak hapus ya. Utang pajak dan biaya penagihan tidak hapus ya, walaupun dia disandra ya.
Tapi penyanderaannya dihentikan apabila utang pajaknya sudah dibayar, gitu ya teman-teman ya. Jangka waktunya berapa lama ya? Sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan tadi sudah kita lihat, yaitu maksimal 6 bulan. Bisa diperpanjang lagi 6 bulan ya. Lama juga setahun ya. Kemudian yang dapat disita apa ya? Barang-barang bergerak, mobil, perhiasan, uang tunai, deposito ya, tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor. Itu ya, saya kira ini teman-teman bisa bacalah ya. Kemudian yang tidak dapat disita ya itu pakaian, tempat tidur ya, persediaan makanan, minuman untuk 1 bulan tidak boleh disita ya. Perlengkapan yang bersifat dinas ya dari negara, buku-buku yang berkaitan dengan jabatan pekerjaan ya, peralatan yang dalam keadaan jalan masih digunakan untuk melakukan usaha sehari-hari. Nah ini ya biasanya ini menjadi alasan gugatan atas penyitaan ini ya. Saya juga pernah ya waktu itu menyita mobil, pemohonnya menggunakan alasan ini digunakan untuk sehari-hari. Ya. Nanti minta yang namanya permohonan putusan sela ya untuk menyerahkan barang yang disita sebelum adanya putusan pengadilan. Ya, pengadilan pajak ya. Nanti hakim akan mengeluarkan putusan sela. Ya. Tapi ini biasanya jarang ya. Kemarin kok hakim langsung aja putus ya. Menolak gitu ya. Karena pembuktiannya kurang pas juga karena mobilnya itu ternyata ya bukan dipakai untuk sehari-hari sebenarnya, untuk mencari nafkah bukan ya. Nah, itu ini pembuktian di pengadilan lah ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi lelang, ini mekanisme lelang lah saya kira. Nah, kemudian ada yang namanya hak mendahului atau hak preferensi ya, di mana negara ya dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak mendahului ya untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak ya yang dipailitkan gitu ya. Jadi ayat ini menetapkan negara sebagai kreditur preferen yang menyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang pemilik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Jadi kalau ada lelang umum termasuk tadi lelang karena kepailitan gitu ya, maka pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi gitu ya teman-teman, termasuk juga bunganya, dendanya ya. Hak mendahului utang pajak ini ya melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap ya biaya perkara. Nah, ini bisa tidak boleh didahulukan biaya untuk menyelamatkan barang termasuk biaya perkara gitu ya. Dalam hal wajib pajak pailit bubar dilikuidasi, maka kurator, likuidator ya atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan hak tersebut untuk membayar utang pajak gitu ya teman-teman. Itu secara undang-undang KUP-nya begitu ya teman-teman ya. Daluarsa ini pun menjadi lampau atau hilang apabila dalam terlampaui waktu 5 tahun ya sejak terbitnya SKP ya atau SPP gitu ya. Oke. Siapa? Udisa. Bocor soalnya ya. Samut dulu ya. Ya teman-teman ya, saya kira untuk penagihan sampai dengan daluarsa ya. Apalagi nih daluarsa penagihan nah ini ya. Kalau sudah lewat 5 tahun sejak adanya surat tagihan, surat ketetapan pajak, ternyata ya penagihan pajak belum juga berhasil mengembalikan piutang negara, maka di situ secara ya hak untuk melakukan penagihan menjadi ya daluarsa ya apabila sudah lewat dari 5 tahun ya. Tapi harus melalui yang namanya penghapusan tadi ya, penghapusannya. Jadi daluarsa penagihan 5 tahun dihitung sejak surat tagihan pajak atau SKP diterbitkan ya. Disebut dengan daluarsa penagihan nih. Dalam istilah hukum pajak ini disebut juga daluarsa yang berdaya laku kuat gitu ya. Tapi intinya 5 tahun sejak SKP ya, sejak SKP. Ya, 5 tahun nah ini ya kemarin yang saya sampaikan ke Bu Endah juga. Jadi 5 tahun ini bisa tertangguh, artinya bisa lewat 5 tahun daluarsanya apabila Dirjen Pajak menerbitkan dan memberitahukan surat paksa
kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal seperti itu, daluarsa penagihan pajak dihitung sejak pemberitahuan surat paksa. Jadi kalau sudah ada surat paksa, maka daluarsanya ya mundur sejak surat paksa itu ya. Jadi memang ada tadi itu ya. Ada mekanisme yang mengakibatkan 5 tahun ini tidak berlaku mutlak ya. Mundurnya bisa berapa lama, Pak? Dalam hal daluarsa penagihan pajak dihitung 5 tahun lagi. Jadi begitu terbit surat paksa mundur lagi 5 tahun sampai dengan 5 tahun tidak tertagih juga. Nah, itu baru daluarsa. Tapi kan nanti kan bisa diterbitkan lagi. Surat paksa. Oh iya, soalnya saya teringat kasus tunggakan PPN-nya yang kasus batu bara tuh, Pak, yang 5 korporasi gede itu. Nomor satunya kan dari grupnya Bakri itu. Itu kan nggak ada ujungnya sampai sekarang. Gara-gara pasal ini nih Pak nih ya. Bagian PPN-nya dibayar apa enggak? Padahal udah 5 tahun ternyata terbit lagi SPSA-nya gitu ya. Tahu juga, saya nggak ngikutin lagi Pak. Ya. Nah, mungkin saya kira gara-gara pasal ini ya, karena ya itu ya ternyata 5 tahun itu ketika sudah ada SPSA surat paksa, sudah ada surat paksa ya, maka daluarsa penagihannya dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa ya. Ini juga ya jadinya nggak ada artinya 5 tahun ya, karena ya bisa saja ya menjelang 5 tahun diterbitkan surat paksa ya, nanti mundur lagi daluarsanya 5 tahun ya, akhirnya memang dikejar terus ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, wajib pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran. Nah ini ya, kalau sudah menyatakan mengakui utang pajak dan mengajukan pengangsuran, maka jatuh daluarsanya juga menjadi tertangguh. Kemudian terdapat SKPKB atau SKPKBT yang diterbitkan terhadap WP karena WP melakukan tindak pidana. Nah ini ya, kalau sudah ada pidana tadi yang kemarin saya sampaikan ke Bu Endah, ya akibatnya ya yang tadinya kita harapkan 5 tahun itu selesai ternyata tidak selesai karena diperpanjang lagi dengan alasan yang adanya tindak pidana. Ya, teman-teman ya. Yang terakhir ya, wajib pajak yang dilakukan penyidikan tindak pidana ya, juga ini mengakibatkan daluarsa penagihan yang tadi 5 tahun itu ya menjadi mundur lagi ya, dihitung sejak tanggal penerbitan surat perintah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan gitu ya teman-teman ya. Tapi ini tentunya bisa menjadi alasan ya kalau dalam 5 tahun itu masih juga dikejar ya. Ya tentunya ini nanti bisa melakukan permohonan gugatan ya ke pengadilan pajak ya atau ke pengadilan lainnya dengan alasan ini daluarsa ini ya. Saya kira itu yang terakhir tentang tindak pidana saya kira teman-teman bisa bacalah ini ya. Intinya pasal-pasal yang yang berisi rumusan-rumusan pemidanaan karena kealpaan, kesengajaan, pengulangan ataupun percobaan. Ya, ini yang kealpaan di pasal 38 saya agak cepat aja. Yang kesengajaan di pasal 39 ayat 1 ada banyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 ya, ada 9 peristiwa, ada 9 delik ya. Tidak mendaftarkan diri ya sengaja ya. Sengaja menyalahgunakan NPWP ya, sengaja tidak menyampaikan SPT, sengaja menyampaikan SPT tapi tidak benar atau tidak lengkap, menolak dilakukan pemeriksaan yang tadi ditanyakan Ibu siapa tadi Bu Endah ya. Ini akibatnya ke sini Bu, kalau menolak dilakukan pemeriksaan atau tidak memperlihatkan buku-buku catatan ya, tidak menyelenggarakan pembukuan padahal harus menyelenggarakan pembukuan juga bisa masuk ke pemidanaan. Wah, ini sudah mau habis lagi nih. Jadi kita selesaikan aja lah ya. Terakhir tidak menyimpan siap Pak Edward. Itu yang mana tadi ini tindak pidana karena sengaja. Emang agak karet sih kalau menurut saya itu pasalnya itu Pak. Betul sekali itu Pak. Karena kan agak lucu itu misalnya tidak menyampaikan SPT, berarti banyak orang Indonesia di penjara dong. Betul. Iya kan? Betul. Nah kan kalau dia nggak menyampaikan SPT kalau di bawah PTKP kan tidak merugikan negara. Terus apa yang masalah gitu kan? Betul. Nggak ada masalahnya sebenarnya. Nah, kalau yang masih di bawah PTKP, di sini kan ada syaratnya Pak, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Di sini negara, Pak. Ya kan? Kalau tidak, kita pun di misalnya perusahaan nih,
tidak menyampaikan SPT karena dia tidak tahu, nggak ada orang pembukuannya. Pak, masa di penjara juga? Kan nggak mungkin gini kan? Masalah rugi negaranya kan dia harus periksa dulu. Belum ketahuan ya, Pak. Iya. Maksud saya terlalu apa ya? Ini terlalu menakut-nakutin sih kalau ini dasar ini nih. Betul, Pak. Seperti begini nggak ada nih dijalanin poin 1, poin 2, 3, 4 itu 5 nggak ada. Jadi memang fungsi dari pasal-pasal pidana ini ya kalau kita lihat secara ini ya hanya bersifat deterrent effect ya, menakut-nakuti gitu ya. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen. Terus apa urusannya dengan mereka kan gitu ya? Kalau saya lihat. Kita juga diperiksa, bukunya mana? Udah hilang di gudang. Ngapa dia nggak bisa diam? Dia nggak bisa jawab tuh. Bisa diambil Pak, bisa. Adanya sepotong bukunya. Nah dikasih buktinya kan. Nah, terus mereka nggak usah apa-apa. Terus gimana ini Pak? Ya udah silakan kerjain sendiri kan gitu. Cuma setengah. Nah terus itu kan tidak menyimpan buku, catatan. Masa kayak gini aja masih diatur ya di sini, lucu gitu loh. Tidak menyetujui pajak yang dipungut. Kalau ini kan itu beda lah itu. Kalau itu ini administrasi semua gitu yang dipersoalkan di sini gitu, bukan materialnya. Kalau saya lihat ada irisan yang sangat lebar antara pasal 39 termasuk pasal 38 juga ya Pak ya dengan pasal 8 ya kan. Pasal 8 itu kan misalnya karena dia tidak mengisi SPT misalnya yang nomor 4 ini Pak ya, tidak menyampaikan SPT ya atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar, itu juga bisa masuk ke pasal 8 ya kan, kena sanksi. Itu kan karet Pak, menyampaikan SPT tidak benar itu kan relatif. Betul. Benar nggak? Nah orang namanya salah jurnal, salah posting kan jadi salah tuh, kan tidak benar tuh pertanyaannya. Iya kan? Betul Pak. Nah, jadi itu menjadi nanti diskresi yang terlalu besar memang. Diskresi itu artinya kewenangan untuk memilih ya Pak ya. Iya. Apakah di 8? Tapi kalau kita lihat secara asasnya seharusnya memang didahulukan dulu ya. Ya, tapi ini semua batal lah dengan asas limit apa itu? Ultimum remedium itu ini batal dengan sendirinya sebenarnya. Makanya kemarin ada disertasi tuh ya. Kebetulan teman saya di kampus. Jadi mengatakan itu tidak perlu lagi ya pasal-pasal pidana ini tidak perlu ya, karena di administrasi semuanya sudah tertampung dan itu pun sebenarnya sudah cukup gitu karena dendanya juga nggak main-main kan 300 ada yang ya kan 200 gitu. Untuk apalagi pemidanaan ini sehingga dia di dalam disertasinya itu mengatakan ya cukup ya dengan pasal-pasal administrasi saja sudah bisa menghukum ya kan bahkan kalau tidak dilunasi sampai ke pelelangan ya kan sampai ke penyanderaan harta pribadi dan itu lebih menakutkan sebenarnya daripada sekedar orang di penjara tapi kemudian ya selamat uangnya gitu ya. Walaupun sekarang tidak bisa ya Pak Edward ya kan dengan undang-undang KPP. Udah di penjara tetap disita juga gitu ya. Iya. Baik, saya kira itu ya untuk pidana memang tadi ya ada perdebatan yang sangat ya di level pimpinan pun saya lihat seperti itu ya. Bahkan jaksa sendiri kalau teman-teman cari simposium hukum pajak ya yang dihadiri oleh wakil Menteri Keuangan, oleh Jaksa Agung. Jaksa sendiri mempertanyakan itu. Ya, ini kok banyak peristiwa-peristiwa pidana tapi diselesaikan secara administrasi. Jaksa kesel juga itu ya. Karena ya. Jaksanya nggak tahu nih Pak, atau asas hukum dia kali. Tapi di mata jaksa itu seperti sebuah pembiaran pidana gitu ya, seperti sebuah pembiaran pemidanaan yang harusnya peristiwa pidana, kenapa kok ya selesai saja di level administrasi itu di mata jaksa gitu ya. Tapi di mata dulu yang hadir waktu itu, teman-teman cari di YouTube ya, Pak Wamen sekarang, Pak siapa, Profesor Edi ya. Iya. Dia justru mengatakan ini bukan ultimum remedium, tapi primum remedium hukum pajak. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya didahulukan pidananya dulu. Orang baru datang, wah pidana, ya. Wah Anda enggak, ini pidana gitu kan. Udah dia lepek-lepek baru nanti ya mau nggak mau dia akhirnya lari ke administrasi. Ini model begini, model primum remedium sebenarnya. Jadi sebenarnya disodorin pidana dulu gitu ya, baru dia ya ampun-ampun masuk ke administrasi. Ini model begini kalau kata Pak Edward, Pak Edi ya, Edi Sior apa namanya tuh, Wamen sekarang itu sebenarnya primum remedium gitu. Enggak tepat seperti itu. Ya, itulah banyak
Itu undang-undang yang dulu, Pak. Undang-undang yang dulu ya. Sebelum HPP. Undang-undang KUP ya. Makanya di KUP ya, sekarang KUP ya benar-benar kita lihat ya mengutamakan aspek administrasi ya, Pak Edward ya. Sehingga memang ya ke depannya ya pengusaha tadi ya tidak perlu takut, artinya bisa lebih mudah untuk comply ya, untuk patuh dengan undang-undang perpajakan. Saya kira itu ya. Ini sebagian besar mengulang ini slide-slide-nya tadi ya, daluarsa, kemudian apa namanya bukper tadi sudah kita bahas juga ya. Kewenangan PPNS saya kira teman-teman bisa lihat di sini ada tambahan ya di undang-undang HPP, yaitu memblokir dan melakukan penyitaan penyitaan harta ya yang sebelumnya tidak ada. Cuman kok yang saya lihat menahan tidak ada di sini ya, menahan ya. Nah, kenapa menahan ini tidak ada ya? Menangkap ya, menangkap tidak ada di sini ya. Karena ini masih perlu bantuan dari pejabat penyidik Polri ya. Saya lihat itu ya. Nah, jadi kalau mau menangkap tersangka harus melalui penyidik pejabat Polri, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Diskrimsus ya di Polda gitu ya teman-teman ya. Jadi memang harus tetap berkoordinasi di bawah Korwas PPNS Polri. Itu ya. Nah, ini yang tadi penghentian penyidikan, teman-teman bisa baca di pasal 44B dan pasal 44A. Pasal 44A ini yang batal demi hukum suatu pemidanaan karena tidak cukup bukti, tidak cukup tersangkanya meninggal daluarsa dan bukan merupakan tindak pidana gitu ya. Pasal 44B tadi yang disebut dengan asas ultimum remedium atau juga disebut asas oportunitas atau juga disebut sebagai deponering ya, semacam istilahnya ya. Saya kira itu ya untuk pidana. Juga sanksi pidana juga bisa mengancam pegawai pajak yang karena lalai menetapkan pajaknya ya, juga mengakibatkan kerugian negara. Di sini tidak menyebutkan jumlah sanksi tertentu, tapi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih teguran doang, Pak. Nasihat aja itu. Bisa aja, Pak Edward. Oke, saya kira itu ya, teman-teman ya. Ini karena sudah ada hitung mundur nih dari Zoom-nya. Tinggal 1 menit lagi, kita akhiri aja. Nanti teman-teman bisa lanjutkan. Pak, di-share Pak yang ini, Pak ya. Siap. Pak. Nanti saya YouTube-in ya, mudah-mudahan bagus hasil rekamannya. Nanti teman-teman bisa komen di YouTube lah ya. Untuk slide teman-teman bisa download di Google Drive ya. Linknya kemarin sudah saya sampaikan. Saya kira itu ya teman-teman ya, cukup banyak kita saat ini pemeriksaan bukper sampai dengan tindak pidana. Diskusinya pun bagus sekali karena ya lawan diskusi saya bukan kaleng-kaleng Pak Edward ini ya. Saya print screen dulu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya print screen dulu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Silahkan yang mau. Sehat ya Pak. Oke. Tetap sehat dan semangat. Semangat. 2 kali pertemuan lagi. Pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Nanti ditunggu YouTube-nya. Insya Allah saya upload 3 nih berarti. Part 1, part 2, part 3 nih karena tadi putus-putus. Oke, silakan yang mau live. Saya juga izin live duluan ya. Oke.